Halo, perkenalin nama saya Panji Perwiro dari Universitas Kristen Petra, jurusan Bisnis Manajemen Angkatan 2019. Saya berasal dari tim 119. Kali ini aku mau perkenalin nih sama teman-teman semua tentang hutan bambu yang letaknya ada di Surabaya. Hutan bambu yang dikenal juga sebagai kebun bambu Keputih itu karena lokasinya yang berada di Keputih. Hutan bambu ini memiliki luas area sebesar 40 hektar yang dibagi menjadi hutan bambu, taman harmoni, dan taman ruang publik. Hutan bambu Keputih letaknya ada di Jalan Raya Marina Asri, Kecamatan Sukolilo, Jawa Timur. Hutan bambu yang terletak di daerah Sukolilo ini telah terbentuk sejak tahun 2014. Uniknya, sebelum menjadi tempat secantik sekarang ini, dulunya hutan bambu Surabaya ini merupakan sebuah kawasan tempat pembuangan akhir. Kemudian karena tempat pembuangan akhir itu dipindah ke kawasan Benowo, maka area ini menjadi sebuah lahan kosong. Ibu Risma yang menjabat sebagai wali kota Surabaya kemudian mengubah lahan kosong menjadi tempat hijau. Hasilnya adalah hutan bambu yang kalau kamu kunjungi saat ini, seolah kamu sedang berada di negeri dongeng. Halo, perkenalin nama aku Cedian Jules dari Universitas Kristen Petra angkatan 2019. Saya berasal dari tim 119. Hutan bambu ini menjadi spot foto menarik bagi warga Surabaya. Spot di hutan bambu sering dipakai untuk foto prewedding dan hanya sekedar selfie, serta menambah koleksi foto untuk ditaruh di akun media sosial. Namun, siapa sangka kalau hutan bambu ini ternyata dulunya tempat pembuangan akhir atau TPA sejak tahun 1970. Kemudian, pemerintah kota Surabaya menutup TPA tersebut sekitar tahun 2000 hingga tahun 2001 dan memindahkannya ke daerah Benowo. Pemkot Surabaya pun menanam bibit bambu di bekas TPA tersebut, hingga akhirnya menjadi hutan bambu yang jadi spot foto menarik di Surabaya. Mengutip laman humas.surabaya.go.id, Pemkot Surabaya pun membentuk Satgas untuk merawat dan menjaga kelestarian hutan bambu tersebut. Ada sekitar 15 petugas untuk menjaga hutan bambu saat berada di hutan bambu. Hanya dibutuhkan biaya sekitar Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 125 jenis bambu di Indonesia, dan 39 jenisnya sudah teridentifikasi. Dari jumlah tersebut, ada 11 jenis yang tergolong jenis komersial, tetapi hingga saat ini belum ada sumber resmi yang mengidentifikasi jenis tanaman bambu di hutan bambu keputih. Beberapa kelompok bambu yang sering dikembangkan di Indonesia adalah jenis bambusa, Dendrocalamus, dan Gigantocloa. Suasana hutan bambu keputih menyajikan keindahan yang asri dan hijau. Dengan batang-batang bambu yang tinggi menjulang, pengunjung dapat merasakan suasana teduh sepanjang perjalanan. Saat ada cahaya matahari yang menyusup masuk di antara celah pepohonan bambu, muncul nuansa mistis seakan terbawa ke dunia lain. Akses jalan di hutan bambu keputih terasa lebih alami, karena jalannya masih alami, tidak menggunakan aspal ataupun blok paving. Hutan bambu keputih merupakan destinasi favorit bagi fotografer karena hutan ini dapat dijadikan objek foto yang menarik, seperti hutan bambu Arashiyama yang terkenal di Jepang. Beberapa pengunjung juga tampak berfoto menggunakan kimono untuk menambah kesan seperti berada di Jepang. Bagi pasangan, hutan bambu keputih merupakan latar yang menarik untuk dijadikan foto prewedding. Untuk mendapatkan hasil foto yang bagus, sebaiknya datang saat hari kerja karena hutan ini ramai dikunjungi ketika akhir pekan. Halo, perkenalkan nama saya Gracia Wijaya
dari Program Studi Manajemen Bisnis Angkatan 2019 Universitas Kristen Petra tim 119. Di sini saya akan menjelaskan alasan terbentuknya hutan bambu keputih Kota Surabaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebelum terbentuknya hutan bambu keputih Kota Surabaya, tempat tersebut merupakan tempat pembuangan akhir yang kemudian dipindahkan ke Benowo. Nah, hal tersebut menjadi alasan utama bagi pemerintah Kota Surabaya untuk membangun suatu hutan buatan bagi masyarakat Kota Surabaya. Nah, salah satunya ialah pemanfaatan lahan kosong dari bekas pembuangan akhir tadi. Nah, selain itu, pemerintah juga mengupayakan untuk menghijaukan Kota Surabaya serta memberikan ruang terbuka hijau bagi masyarakat Kota Surabaya yang kemudian saat ini kita kenal sebagai hutan bambu keputih Kota Surabaya yang bisa kita nikmati di saat-saat senggang bersama keluarga dan kerabat terdekat sebagai tempat rekreasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatman dari jurusan Arsitektur Angkatan 19. Alasan menjadi tempat cagar budaya karena hutan bambu ini menjadi bukti perubahan tempat yang dimana dulunya merupakan tempat pembuangan akhir kota Surabaya, sekarang diubah menjadi salah satu tempat ikonik di Surabaya yang ramai dikunjungi para wisata dan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat Surabaya seperti melestarikan sumber daya air yang ada di Surabaya, menyerap karbon dioksida yang di sekitar kota Surabaya, dan menjadi tempat para pengunjung di sana mendapatkan ketenangan dari suara bunyi bambu. Sekian dari video e-learning dari kelompok 119. Terima kasih.